Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya mewakili dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manusia dan tanggung jawab. Di sini ada beberapa pengertian mengenai manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paula dan Janet. Menurut Paula dan Janet, manusia merupakan makhluk yang terbuka bebas, memilih makna di dalam setiap situasi, mengembang tanggung jawab atas setiap keputusan. Yang kedua, pengertian manusia menurut Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan makhluk 3 dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan berpikir. Dan yang ketiga, menurut Cash Bertens, manusia adalah makhluk yang terdiri dari 2 unsur, yang satunya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk apapun. Yang keempat, pengertian manusia menurut Upanishads, yaitu sebuah kombinasi dari beberapa unsur kehidupan seperti roh, pikiran, jiwa, dan pranan. Yang kelima, menurut Nikolaus dan Setiarja, manusia adalah bhinneka akan tetapi tunggal. Manusia disebut bhinneka karena ia mempunyai jasmani dan rohani, sedangkan disebut tunggal karena hanya berupa satu benda. Yang keenam, menurut Abeneno. Menurut Abeneno, manusia adalah tubuh yang dilengkapi dengan jiwa atau berjiwa, dan bukan jiwa abadi yang berada ataupun yang terbungkus dalam sebuah tubuh. Yang ketujuh, pengertian manusia menurut Socrates. Menurut Socrates, manusia adalah makhluk yang memiliki 2 kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku dan berukuran lebar. Yang ke-8, manusia menurut Iwayan Watra. Menurut Iwayan Watra, manusia adalah makhluk yang dinamis yang menganut trias dinamika, yaitu cipta, karsa, dan rasa. Yang ke-9, R.B. Sentanu. Menurut R.B. Sentanu, manusia merupakan makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dapat dikatakan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dan yang terakhir, menurut Agung PP. Menurut Agung PP, manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Macam-macam tanggung jawab. Di sini ada 5 macam-macam jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap Tuhan yaitu melainkan manusia tidak bisa lepas dari hukum Tuhan yang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam-macam agama. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri untuk membangkitkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga yaitu terdiri dari suami, istri, ayah, ibu, dan juga anak-anak. Di setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Yaitu tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, dan kehidupan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain sehingga
Dengan demikian, manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan kehidupan dalam bermasyarakat. Yang kelima, tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Tiap individu dalam melakukan perbuatan atau tindakan harus disertai dengan tanggung jawab atas semua perbuatan yang telah ia lakukan. Berikut contoh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan rumah. 2. Melaksanakan tugas piket harian. 3. Saling menghargai dan menghormati. 4. Mematuhi peraturan dalam keluarga. Dan yang kelima, tidak berbohong kepada sesama anggota keluarga. Contoh sikap tanggung jawab dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, mentaati peraturan sekolah. Dan kedua, tidak membeda-bedakan teman sekolah. Yang ketiga, berani bertanya kepada guru dengan sopan. Yang keempat, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas piket atau upacara dengan baik. Contoh sikap tanggung jawab sebagai warga negara. 1. Menjadi perangkat masyarakat yang terbuka. 2. Menjaga keamanan lingkungan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, saling menghormati orang lain. Contoh tanggung jawab di lingkungan kerja. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, semangat kerja dan tidak resik. Yang ketiga, bekerja dengan sepenuh hati. Dan yang keempat, bersikap adil dalam bekerja. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Muhammad Iqbal, mewakili kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.